perbedaan solder uap Kodi 850DA untuk solder uap digital analog dan solder uap Kodi 850 analog. Untuk yang pertama pada tampilannya, untuk blower uap Kodi digital analog ini sudah dilengkapi dengan display, jadi jika ingin mengatur suhu itu sangat mudah, jadi bisa langsung dikontrol melalui displaynya ini. Sedangkan untuk blower uap analog ini tidak dilengkapi dengan display. Dan untuk yang kedua itu berada di suhunya. Untuk digital analog sendiri suhu terendahnya berada di 100 derajat Celcius dengan suhu tertinggi berada di 480 derajat Celcius. Namun untuk Kodi 850 analog ini suhunya berada di 100 hingga maksimalnya di 450 derajat Celcius. Dan untuk kedua blower ini memiliki watt yang berbeda atau daya yang berbeda. Untuk blower uap Kodi 850 analog yang blower uap analog berwarna hitam ini, untuk wattnya itu berada di 270 watt. Sehingga blower ini sangat cocok digunakan untuk rumah yang memiliki daya listrik rendah seperti daya listrik 450 watt saja bisa banget menggunakan blower uap Kodi 850 yang hanya memiliki watt di 270 watt saja. Untuk Kodi 850DA ini untuk yang punya daya listrik lumayan tinggi di rumahnya itu bisa menggunakan blower uap Kodi 850DA. Karena untuk power dari blower uap Kodi 850DA ini mencapai 550 watt. Ini akan saya jelaskan untuk perbedaan masing-masingnya. Yang tadi sudah di perbedaan suhu, untuk sekarang di perbedaan tampilannya. Jika blower uap Kodi 850DA, gagang blower diangkat dari tempat tatakan pada mode auto, yaitu saklar mengarah pada auto seperti ini, suhu akan otomatis naik. Namun ketika gagang solder uapnya diletakkan di tempat tatakan, suhu akan otomatis turun dan mati hingga menampilkan strip 3 seperti ini. Sedangkan untuk blower uap Kodi 850 analog ini tidak dilengkapi dengan tempat tatakan otomatis, sehingga jika Anda menyalakan seperti ini ketika digunakan walaupun berada di tempat tatakan suhu tidak akan otomatis turun, suhu akan tetap di suhu yang sudah Anda atur. Namun jika Anda ingin menggunakan blower uap atau solder uap Kodi 850DA ini di mode manual itu bisa, sehingga untuk saklarnya ini arahkan saja ke mode manual seperti ini. Dan walaupun gagang blower diletakkan di tempat tatakan itu suhu tetap di suhu yang kita atur, sehingga hampir mirip di Kodi 850 ini di setting manual. Di settingan manual, solder uap Kodi 850DA dan Kodi 850 itu sama. Yang membedakan ini ada di setting autonya, sehingga jika di setting di auto suhu akan otomatis turun. Sedangkan untuk Kodi 850 ini tidak bisa turun secara otomatis. Untuk selanjutnya ini saya akan mencoba untuk perbedaan suhunya. Sebelumnya untuk blower uap Kodi 850DA dan Kodi 850 itu semuanya menggunakan kipas atau pompa yang berada pada body blower. Sehingga untuk gagangnya itu kabelnya menggunakan selang seperti ini. Untuk selanjutnya ini saya akan membedakan untuk panasnya. Untuk panasnya di Kodi 850DA akan saya atur di 400 derajat Celcius dengan angin berada di angka 5. Untuk Kodi 850 juga akan saya atur sama di suhu 400 derajat Celcius dengan angin di angka 5. Yang pertama akan saya coba di Kodi 850DA. Untuk Kodi 850DA, jika suhu sudah stabil, untuk lampu indikasi ini akan berkedip pelan seperti ini.
bisa terbakar dalam waktu singkat untuk karton dengan ketebalan yang lumayan tebal di suhu 400 derajat Celcius. Untuk selanjutnya di Kodi 850. Sama-sama bisa terbakar seperti ini, namun untuk Kodi 850 membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan solder uap Kodi 850DA. Namun untuk keduanya panasnya itu cukup stabil. Dan kalau untuk Kodi 850DA, Anda mematikan jika tampilannya strip 3 seperti ini sudah bisa untuk dimatikan dan blower akan langsung mati. Sedangkan untuk solder uap Kodi 850, ketika Anda ingin mematikan bisa untuk mengatur heaternya ke angka terkecil yaitu 100 dan anginnya ke angka yang terbesar yaitu di angka 8, setelah itu baru dimatikan. Dan untuk solder uap Kodi 850 ini tidak langsung mati, melainkan ada sistem pendingin yang akan mendinginkan mesin blower terlebih dahulu. Jadi ditunggu hingga mesin blower benar-benar dingin, setelah itu lampu indikasi berwarna merah yang ada di air ini akan mati dan itu menandakan untuk solder uap Kodi 850 sudah mati sepenuhnya. Namun untuk Kodi 850DA ini kan jika kita gunakan seperti ini suhu akan otomatis naik dan sistem pendinginnya itu ketika gagang solder uap diletakkan di tempat tatakan di mode auto ini suhu akan otomatis turun ini sambil mendinginkan mesin. Dan jika tampilannya sudah strip 3 itu menandakan mesin sudah dingin dan langsung bisa dimatikan. Kalau untuk solder uap Kodi 850 ini bisa menunggu mesin dingin itu sekitar di 3 sampai dengan 5 menit sesuai dengan kegunaannya. Kalau digunakan dalam jangka waktu lama, waktu tunggu mesin mati itu bisa lebih lama. Sedangkan jika digunakan dalam jangka waktu singkat, waktu tunggu mesin mati itu bisa berlangsung jauh lebih singkat. Jika tampilan lampu indikasi sudah mati seperti ini, berarti solder uap sudah mati sepenuhnya pada Kodi 850. Jadi berikut untuk perbedaan dari solder uap Kodi 850DA dan solder uap Kodi 850. Perbedaan yang mencolok tentunya berada pada tampilannya dan untuk wattnya sendiri.